Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali dalam sebuah program bincang santai di Yayasan Al-Hidayah Sumeneb. Dan pada kesempatan ini kita mengundang dari SMPIT Al-Hidayah Sumeneb. Karena beberapa hari yang lalu, dua siswa SMPIT ini meraih juara tingkat Madura dalam sebuah program ajang kompetisi siswa berprestasi. Jadi pada kesempatan ini sengaja kita undang mereka. Cuma yang unik, ternyata dua siswa ini yang menyabet juara ini adalah bersaudara, kakak dan adik. Ini menarik, ini sangat menarik, karena kok bisa gitu, kakak dan adik ini bisa menjuarai dalam kompetisi yang sama. Apa kompetisinya nanti kita ulas secara detail. Cuma kalau diurut-urut ternyata memang yang juara ini memang sudah mulai dari SD, dua orang ini memang punya bakat di kejuaraan yang mereka raih. Dan punya usut ternyata pelatihnya ini dan orang tuanya juga yang punya bakat. Nah, makanya pemirsa di mana saja berada, ikuti dan simak tayangan kita di kesempatan ini dalam sebuah program santai, yakni kita akan berbincang santai dengan narasumber dari siswa SMPIT Al-Hidayah yang menyabet juara tingkat Madura. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan sapa dulu narasumber yang kita undang pada kesempatan ini. Assalamualaikum Mas Teddy dan Mas Teguh. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kalau dari lihat, ya, kalau saya lihat dari mukanya Mas Teddy dan Mas Teguh ini, kayaknya masih sumringah gitu. Ada aura-aura bahagia ya. Betul ya? Masih bahagia kan? Halo? Masih bahagia ya? Halo, halo? Nggak dengar suara saya? Ya. Ya, oke. Biasa pemirsa, ini memang memang untuk ditampil di layar seperti YouTube ini nggak mudah, apalagi dengan kondisi hari ini. Memang kita harus membiasakan siswa-siswa baik yang di lembaga SDT dan SMPT yang terbiasa berada di layar kaca. Selanjutnya juga kita undang dua siswa SMPT yang meraih juara di ajang kompetisi siswa berprestasi. Juga kita undang ini dari unsur SMPIT, ada Ustazah Raudatul Makiah. Assalamualaikum Ustazah Raudatul Makiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustazah, sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kelihatan juga ini bahwa Ustazah Raudatul Makiah ini yang mendampingi dua siswa SMPIT ini untuk mengikuti lomba ajang kompetisi siswa berprestasi. Terima kasih sudah hadir di acara kita Ustazah. Selanjutnya kita sapa wali murid dari Mas Teddy dan Teguh. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak Edi. Gimana Pak kabar? Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Taufik atas kehadirannya di samping kesibukan beliau. Samping pekerjaan beliau ini luar biasa. Beliau menyempatkan waktu untuk hadir di acara bincang santai di media Yayasan Al-Hidayah. Terima kasih atas kehadirannya Pak Taufik.
Oke pemirsa di mana saja berada, kesempatan ini kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Mas Teddy dan Mas Teguh. Saya mulai dari yang paling kecil, Mas Teddy. Di SMP IT, Teddy ini kelas berapa? 7. Kelas 7 ya. Kamu bisa nggak cerita sedikit ketika kemarin mengikuti lomba itu? Pesertanya berapa orang itu? Lawan hanya kamu? 10 ya? Itu dari Madura semua? 60. 60? Oh, jadi lawan kamu itu 60 ya? Terus anunya apa? Apa misalnya tingkatnya memang tingkat SMP ya? Jadi ya? Ya. Berarti 60. Kalau Mas Teguh, berapa orang lawan anunya? Sama. Sama ya? Oh, jadi Teddy dan Teguh ini mewakili SMP IT dalam lomba ajang kompetisi siswa berprestasi ini memang dua anunya ya yang dikirim. Walaupun Teddy dan Teguh ini bersaudara begitu ya. Yang dulu main siapa kemarin? Mas Teguh. Yang duluan main, apa barengan? Bareng ya. Coba cerita sedikit gimana anunya perlombaannya? Apa misalnya berjejer semua langsung satu lawan satu atau gimana? Monggo Mas Teguh, bicara nggak cerita sedikit gitu loh. Biar pemirsa yang menyimak tayangan kita ini juga tahu gitu. Ya, monggo. Kalau di catur itu ada babak-babaknya. Apaan itu babaknya? Bisa nggak? Ya, misalnya ada 7 babak. Ya. Itu kalau setiap babak langsung main semua, tapi lawannya ganti-ganti nanti. Oh, tuker-tuker ya orangnya ya. Maklum ini saya secara pribadi memang asing dengan catur ini. Jadi juga yang saya tanyakan ini agak sedikit nggak nyambung. Ya saya coba untuk sedikit menggali seperti apa gitu kan. Makanya saya pengen Mas Teddy dan Teguh ini bercerita sedikit tentang lomba yang mereka ikuti. Jadi pas kan ada 7 itu. Apa namanya? 7 apa tadi? 7 babak. 7 babak ya. Berarti di babak terakhir itu kemarin untuk menentukan pemenang juara itu, ini kan juara 1 dan juara 2. Ini yang unik ini. Yang adik juara 1, yang kakak juara 2. Ini unik. Apa memang bentar dulu. Berarti kemarin itu ini kalau juara 1 dan 2 berarti ini sama-sama lawan ya. Teddy lawan Teguh ya. Begitu? Ya. Keren ya. Keren ini. Ini pemirsa luar biasa ini. 2 bersaudara dihadapkan dalam sebuah kompetisi. Cuma saya khawatir, ada kecurigaan saya. Curiganya khawatir Teguh ini sengaja ngalah dari adiknya. Apa memang begitu? Ya, gimana Mas Teguh? Sudah kesepakatan, Pak. Oh, memang ya. Jadi tidak ada ya. Memang benar jujur-jujur ya. Secara kompetisi benar-benar profesional. Gimana Teddy? Saya tanya Teddy. Apa perasaannya ketika menghadapi lawan mainnya itu adalah kakak sendiri gitu? Gimana Mas Teddy? Monggo. Nah, gimana? Perasaan kamu itu gimana? Ini kakakku harus kalah gitu. Aku harus menang dari kakak. Apa ada perasaan begitu? Ya, ada. Oh, luar biasa ini pemirsa. Jadi walaupun ada hikmah ya di balik 2 orang bertanding ini. Jadi walaupun mereka bersaudara, berkompetisi itu ya harus profesional. Tidak melihat ini kakak juga ini tidak melihat adik. Artinya yang dimunculkan itu keprofesionalan mereka, bakat mereka yang memang yang mereka miliki. Oke, selanjutnya saya tanya ini. Kalau Teddy ini belajar catur itu mulai kapan, Teddy? Mulai dari kelas 4.
SD ya? Mulai dari kelas 4 SD. Kalau Mas Teguh dari kelas berapa? Dari kelas 5 SD. Oh, kelas 5 lebih anu ya. Teddy ya kelas 4 SD, Mas Teguh dari kelas 5 SD. Yang ngajari catur ini Teddy dan Teguh siapa? Yang ngajari? Yang ngajari Ayah. bisa. Oh, ayah ya. Luar Sama biasa. ikut apa? Ikut klub. Oh, memang ada klubnya ya. Di samping memang ada bimbingan dari ayah ya. Ya, oke. Ini kesempatan buat saya untuk belajar juga ini. Catur kan kebetulan kita undang ini. Wali murid dari Mas Teddy dan Teguh. Jadi ada kesempatan saya juga untuk belajar catur. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk belajar Pak Taufik. Oke, terima kasih Mas Teddy dan Mas Teguh. Jadi selamat. Kita dari yayasan juga menyampaikan selamat atas prestasi yang diraih. Sudah mengharumkan nama SMPT Al Hidayah Sumeneb di tingkat Madura. Saya lihat kemarin juga ustazahnya sama kepala sekolah foto dengan Bupati Pamekasan, luar biasa. Ini kebanggaan tentunya buat kita di yayasan. Artinya SMPT ini sudah menjadi juara di tingkat Madura. Dan saya yakin yang hadir pada kompetisi itu juga 60 peserta dari berbagai macam sekolah lembaga di Madura. Oke, selanjutnya terima kasih Mas Teddy dan Teguh ya atas kesempatannya hadir di acara Bincang Santai bersama Yayasan Al Hidayah Sumeneb. Tingkatkan bakatmu, prestasimu, asah terus. Mudah-mudahan nanti bisa tingkat nasional atau internasional. Ya, terima kasih ya. Amin, amin, amin. Begitu pemirsa. Itu cerita singkat dari Mas Teddy dan Teguh. Ada hikmah yang bisa kita ambil bahwa ketika kita melaksanakan kompetisi, ya hendaknya kita melakukannya dengan profesional, tidak melihat keluarga misalnya kayak tadi Teddy dan Teguh itu. Mereka kakak adik, tapi ketika kompetisi itu enggak jadi beban bagi mereka. Ya, kompetisi, urusan keluarga tetap urusan keluarga. Baik pemirsa, kita akan ulas lebih detail karena tadi kan dua orang ini agak malu-malu ya terkait dengan kompetisi ini. Saya akan lebih detail nanya kepada Ustazah Raudatul Makkiyah. Beliau ini yang mendampingi Teddy dan Teguh di acara aksi ajang kompetisi siswa berprestasi di Pamekasan. Oke, Ustazah Raudatul Makkiyah, biasa dipanggil Ya, Pak. Ustazah, apa panggilannya ini? Ustazah ya? Ustazah Kiki. Oh, Ustazah Kiki. Oke, Ustazah Kiki. Ini kan cukup kita dari Yayasan dari media menyampaikan selamat Ustazah atas prestasi yang diraih oleh siswa SMPT. Bisa nggak Ustazah Kiki ini bercerita sedikit tentang lomba ajang kompetisi siswa berprestasi? Monggo saja. Ya, baik. Aksi ya, singkatannya ajang kompetensi siswa berprestasi itu disingkat dengan aksi yang diadakan oleh MAN 1 Pamekasan. Terus terang kami juga mendapat informasi lomba ini itu secara mendadak. Akhirnya kita juga mendaftar secara mendadak. Nah, Mas Teguh dan Mas Teddy ini mendapat informasi lebih dulu, Pak Edi, dari orang tua wali murid Mas Teguh dan Mas Teddy ini sudah mendaftar ternyata, terdaftar lebih dulu gitu. Nah, kami juga mendaftarkan selain catur juga kita mendaftarkan akademik dan non-akademik lainnya seperti pidato bahasa Indonesia, kemudian cipta baca puisi, terjemahan dari mana arti surat dalam Al-Quran, kemudian juga ada matematika, akademiknya itu ada matematika, IPA, IPS gitu. Jadi dari beberapa lomba yang diikutin, alhamdulillah yang masuk juara 1 dan 2 catur. Untuk yang cipta, baca puisi, pidato itu masih ada di 10 besar, masih belum bisa ke 6 besar, Pak Edi. Tapi ini saja berarti ya, jadi lomba yang
diikuti oleh SMPT ini tidak hanya sekedar catur berarti ya. Banyak lomba yang Ya. diikuti ya. Banyak lomba yang diikuti Pak Edi. Cuma yang Jadi apa kita yang diraih memang itu yang pesertanya kemarin, ya pesertanya memang sangat banyak sekali Pak Edi. Akhirnya yang seharusnya 1 hari selesai itu sampai 2-3 hari. Seharusnya terakhir itu hari Senin, kita berakhir di hari Selasa. Akhirnya kita mondar-mandir Sumeneb Pamekasan Pak Edi. Selama luar 3 hari. biasa ya, luar biasa. Jadi mondar-mandirnya berbuah manis ya. Di ujung akhir Ya, acara alhamdulillah bisa sudah dapat prestasi luar biasa. ada yang mendinginkan dari panas-panas matahari Betul, ini. betul, luar biasa ini SMPT. Jadi memang berarti ini apa tingkatnya Madura saja ya Ya, kegiatannya. tingkat Madura Pak Edi. Jadi pesertanya memang dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Dari 4 kabupaten di Madura, Sumeneb, Pamekasan, Ya. Sampang dan Bangkalan ya. Sampang dan Madura. Bahkan juga ada yang ujung Bangkalan itu Kamal juga banyak yang ngirim ini Pak Edi. Yang ngirim ya. Oh, jadi begitu pemirsa di mana saja berada, bahwa prestasi yang diraih oleh Ananda berdua ini memang apa? Info yang didapat itu mendadak, daftarnya juga mendadak, tapi hasilnya nggak mendadak, benar-benar luar biasa. Jadi menjadi kebanggaan buat kita ketika Mas Teddy dan Teguh ini menjadi juara. Ini Ustaz ya. Alhamdulillah Iya, betul. masih diberi kesempatan untuk juara ini Pak Edi. Betul. Jadi ini kan memang SMP IT Al Hidayah ini bukan lembaga apa ya, sebuah sekolah yang di Sumeneb ini menjadi favorit begitu. Apalagi SMP IT Al Hidayah ini menjadi sekolah penggerak. Kira-kira bisa nggak cerita sedikit saja tentang SMP IT ini, kan kebetulan ini sudah mendekati masa-masa penerimaan siswa baru ini di Kabupaten Sumeneb. Barangkali pemirsa yang menyimak tayangan kita bisa sedikit banyak mendapatkan info terkait dengan lembaga SMP IT Al Hidayah. Mungkin Ustazah Kiki ini bisa menyampaikan terkait dengan SMP IT, prestasi-prestasi barangkali, atau yang ingin mendaftarkan anaknya ke SMP IT, bagaimana prosesnya, monggo barangkali bisa membantu pemirsa yang menyimak tontonan kita hari ini. Monggo saja. Ya baik, terima kasih atas waktunya Pak Edi. Alhamdulillah SMP Al Hidayah Sumeneb kita itu sudah membuka pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2022-2023. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut bisa langsung menghubungi Senin sampai Jumat dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 11.00. Jadi kami akan welcome menerima segala bentuk pertanyaan atau yang masih ingin tahu seberapa jauh tentang SMPT, kami siap untuk melayani pertanyaan-pertanyaan dari para audiens atau yang yang sedang menyaksikan ini, atau masyarakat yang ingin mengetahui SMPT lebih jauh lagi bisa langsung menghubungi kami di Jalan Siwalan, DH Pangarangan, Kabupaten Sumeneb. Dan untuk prestasi, alhamdulillah kita sudah banyak meraih prestasi dari akademik maupun non-akademik. Dan untuk program unggulannya kita juga akan ada program Al-Quran di situ yang minimal anak-anak sudah bisa hafal Al-Quran minimal 2 juz dalam 3 bulan selama pandemi. Tapi kalau normal nanti akan banyak lagi tambahan hafalan-hafalan yang akan dimiliki oleh Anda. Kemudian juga untuk pembinaan lomba, alhamdulillah kita tidak menunggu ajang lomba ada baru dibina, tapi kita pembinaan lomba itu secara rutinitas, sehingga ketika ada lomba mendadak kita langsung action untuk mengirimkan, dan hasilnya insya Allah nanti kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah usaha ikhtiar untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak juara, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang akhlakul karimah dan bisa menghafal Al-Quran. Seperti itu Pak Edi. Oh, luar biasa ini pemirsa yang menyimak tontonan kita hari ini, bahwa memang lembaga SMPT adalah lembaga yang sudah banyak mendapatkan prestasi. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya ke SMPT ini nggak perlu ragu gitu.
tidak apa, sudah sekolah sudah menjadi sekolah penggerak, banyak prestasi yang diraih, ada program Al-Qur'annya, ada pembinaan lombanya, jadi lengkap lah gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya di SMPT, jadi bahasanya itu cocok lah gitu. Kalau Bapak Ibu mau mendaftarkan anaknya di lembaga SMPT Al-Hidayah Sumeneb. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya silahkan datang langsung ke lembaga SMPT Al-Hidayah Sumeneb di Jalan Siwalan jam 7:30 sampai jam 11:00. Langsung duduk manis, setiap pertanyaan akan dijawab dengan tuntas. Jadi tidak memberikan jadi nggak ribet lah. Semuanya akan dilayani dengan semaksimal mungkin. Atau ibu-ibu bisa menghubungi Ustazah Kiki, mungkin by telepon atau kepala sekolah Ustazah Dawi. Karena saya lihat kepala sekolah SMPT ini aktif di media sosial. Kebetulan saya kan pegiat media sosial juga. Kemarin makanya saya tahu ini prestasinya diupload sama kepala sekolah. Oke, terima kasih Ustazah Kiki atas kesempatannya hadir di program Bincang Santai bersama Yayasan Al-Hidayah. Ya, terima Sukses kasih selalu, Pak Edi. Ustazah. Semoga SMPT ke depannya bisa menjadi lebih juara lagi. Amin, ya. amin. Selamat Ustazah Kiki dan SMPT Al-Hidayah.